mudah-mudahan perhatian itu mereka dapatkan, tapi kayaknya enggak deh ya, kita cuekin aja. Yuk kalau gitu, go nih, RBR Kita langsung, atau oke. itu gimana? Gue lebih ke kanan ya, Pak Pulung. Gue lebih ke kanan nih, King ya? berarti Kings. Oke, gue Lebih ke King ya? Oke, sementara Yes. kalau untuk Om Wawan nih dari pemilihan hero nih Om. Gua karena ngelihat Harley gue RBR deh. Gebers. Harley RBR ya. RBR. Gua suka yang Pulung nge-counter, Kalau dari gua Pak King. Pulung. dari tadi. Gua suka yang nge-counter, gua King. Oke, Saling counter-counteran Oke, nih kita- masalah ini mereka nih. bener. Cuman kalau misalnya dari early gamenya ya, mungkin sama-sama bisa agresif nih karena mengetahui kanan ada Grok juga, ada Haya dan kiri juga ada Saber dan juga Kufra, maksudnya Harley juga bisa. Jadi bener-bener early gamenya tuh sangat penting nih 5 menit pertama di sini Om Wawa. Betul. Dan gue masih menunggu ya impact dari Harley bersama dengan Saber yang kita tahu di sini ada pemberi damage deal terbesar nantinya untuk Red Bull Rebellion. Tapi dengan adanya crit dengan kajanya dia sih yang memang ini cukup annoying ya untuk kajanya ketika sudah memperoleh Divine Judgment. Jadi mari kita tungguin aja siapa yang bakal dapetin untuk Yap. sisi first blood-nya. Oke, udah mulai ada pergerakan di bagian bawah, bahkan 3 orang kali ini udah mulai berkumpul. Cuman Kufra masih cukup tebal, udah ada barrier yang langsung dikeluarkan. Kufra yang masih bisa mundur, Jisa masih bersembunyi dalam rumputan. Ini dia Harley yang maju ke bagian depan dengan Space Escape. Poker Trick dikeluarkan, ada stiker EVOS belum main bang, sabar ya. Weh, Oh, nah itu Shadow dia. Kill dikeluarkan di bagian tengah. Swallow masih bisa kabur dan Kufranya berhasil mendapatkan K-Dot dan juga kawan-kawan First Blood diamankan oleh Harley. Tampaknya Deadly Magic menaik seorang bubu, tetapi tampaknya masih terlalu tebal untuk menumbangkan dirinya. Wow. 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 Entah dari mana datangnya Kufra dengan Tyrant Revenge yang dia milikin. Bisa connect ke arah beberapa player yang dimilikin oleh Kings loh Om Wawa. Ya itu kayaknya paling ujung dari Tyrant Revenge itu notok jedok ya. Sampai 3 orang keangkat tadi dengan bouncing ball juga. Jadi ya nice opening untuk Red Bull Rebellion. Tapi balik lagi dari kemarin playstyle mereka berhasil untuk mendapatkan early advantage. Tapi gagal untuk menutup game. Oke, berarti early-nya mereka selalu dapatkan, tapi balik lagi ya. Late game lah yang menentukan siapakah yang akan menjadi pemenang di akhir game, siapakah base siapakah yang akan hancur. Dan Turtle sekarang terbuka. Selo udah mulai maju ke bagian depan. Fire Missile dikeluarkan. Memang pendek kali ini. Langsung aja, tapi di bagian dalam Tyrant Revenge kembali langsung dikeluarkan. Last Insanity meledak sudah. Selonya masih bisa mundur ke bagian belakang. Harley udah mulai masuk dan sepertinya Harley lah yang akan mendapatkan Turtle yang pertama. Yes, benar banget. Tampaknya di sini Bubu cukup sekarat, tetapi Harley belum cukup damage-nya untuk men-take down. Tetapi kita lihat di sini pergerakan dari teman-teman RBR masih cukup percaya diri dan dengan 2 objective kill. Oh, Kufranya bahkan sudah berani masuk ke arah purple buff, tetapi belum ada follow up di sini. Deadly Magic sudah dikeluarkan, tetapi Shadow Kill pun sudah dikeluarkan. Belum bisa menumbangkan 1 orang. Purple buff diamankan, tetapi I'm offended dan berhasil mendapatkan double kill di bagian purple buff mereka di sini Pak Pulung. Ya, tadi kayaknya ada satu miskalkulasi dari Tyrant Rage yang gak kena siapapun loh. Yang mana mendadak di bagian belakang ada Ruby mendadak masuk, yang offended-nya 2 orang yang tertinggal udah langsung dilumat abis-abisan aja. 1 triple swipe langsung mengangkat ke arah lapu-lapu. Ya, Dua itulah lawan kekuatan satu burst tadi. damage. Ya, burst damage Yes. dari RBR. Oh, Masih bisa hampir diambil oleh ini. Jisa nyaris. Hampir aja ya, tapi untungnya masih bisa diamankan. Untuk orange buff-nya dia pun pergi ke arah yang berbeda untuk mengambil jungler lagi di bagian atas. Ada 1 outer turret yang udah terbuka, bisa diambil lagi shield-nya. Langsung diamankan juga 1 wave minion-nya. Bubu maju ke bagian depan, Cyber-nya dipaksa untuk mundur. Gak boleh maju ke bagian depan, gak boleh membuat perimeter, gak boleh mencari informasi di mana keberadaan player dari Kings, apalagi junglernya. 1 buah Haskell sudah diamankan. Selo di menit 4 mungkin bisa lebih team fight, lebih memberikan impact ke arah timnya. Tetapi kali ini tempo pun masih cukup slow, masih hanya mengkeliring-keliring minion dan juga mencari informasi di sini Pak Pulung. Yoi, Fire Missile pun udah dikeluarkan, Xbox-nya udah naik ke area mid. Kayaknya bakal ada initiate besar-besaran sih yang akan dilakukan oleh RBR karena ada pergerakan, tapi ternyata Xbox-nya mundur lagi ataupun balik ke dalam lane-nya. Xbox memancing beberapa player yang dimiliki oleh RBR naik ataupun mengejar dirinya. Ada 3 player juga yang udah mulai nampak dari Kings. Groknya masuk ke bagian depan, tapi ternyata Dash dan juga ya Busai kali ini langsung dilumat habis-habisan. Ada 1 di Judgment juga, 1 ditukar untuk 1. Sementara itu tuh Benedetta langsung datang lagi memberikan damage ke bagian depan sedikit lagi.
HP tersisa. Wild Charge dikeluarkan untuk menyelamatkan diri dari Grok dan juga masuk ke dalam area pertahanan yang dia milikin lagi. Hayabusa benar-benar tercounter Saber. Yes, kita ngeliat Red Bull Rebellion kembali mensecure turtle objektif yang kedua kali ini. Tampaknya Kings Esports mereka harus berhati-hati, harus lebih putar otak lagi untuk mencari yang namanya celah ke tembus penetrasi ke pertahanan Red Bull Rebellion sekali ini, Pak Pulung. Yap, itu dia. Masih bisa melakukan farmingan terhadap Hayabusa. Ini efeknya udah mulai berasa nih Om ya, Saber dan juga Hayabusa loh. Iya, saling ini ya, angkat-angkatan juga. Masih ada Kaja yang bisa menjadi kayak apa ya? Ya, menunggu momen yang tepat untuk bisa menarik si Saber ataupun Jisa yang memang harus menjadi target dia. Weh, tapi di bagian atas, udah ada dash, udah ada triple Spider. sweep. Langsung aja maju, digetok tapi masih bisa kabur Sabernya. Dikejar lagi, Groknya udah melihat bagaimana tapi Wild Charge yang gak kena, malah Benedetta di bagian belakang lah yang harus menjadi korban Goni. Yes, bener banget. 3 member sudah mengisi di bagian top lane. 824 pun tidak bisa berbuat banyak. Kini tampaknya Kings Esports ingin outer turret di bagian atas. 824 sudah mulai Tyrant Revenge, tetapi tampaknya tidak mengenai satu pun. Dan tampaknya dia pun harus mundur karena 4 member terlalu banyak di bagian atas. Oh, Pak Pulung, apa yang terjadi di sini? Gede banget ya ini sih yang dilakukan oleh Kings, emang benar-benar bermanfaat ataupun emang berjalan lancar. 4 orang sekaligus, ada Kaja juga di sana. Siapa yang mau maju di saat ada Kaja seperti itu? Sudah dipastikan di penjatuhannya aktif, daripada dikeluarkan Electro Final Blow. Sementara itu Newt-nya masih bisa mundur di bagian tengah, belum ada initiate yang dilakukan. Bahkan di bagian bawah masih santai aja pertarungan. Di atas 4 pemain lagi dan lagi akan berkumpul bersama kah? Enggak, ternyata karena Groknya maju seorang diri untuk mencari informasi dan juga pergerakan di mana pemain dari Red Bull Rebellion. Yes, benar banget. Kini turtle yang ketiga akan spawn di kurang waktu dari 20 detik. Tampaknya mereka sudah berotasi ke arah situ. Oh, wah, Ruby sudah membuka perperangan. 824 menjadi target empuk. Tampaknya damage-nya masih luar biasa. Dan 1 tuker 1 untuk saat ini. Grok tuker Kufra. Dan tampaknya mereka masih mau lebih. Immortalnya akan pecah. K-Export masih bisa kabur. Selo pun menggunakan flicker. Tetapi Deadly Magic akan kamu bunuh dirinya di sini. Tampaknya mereka pun tidak mau mengcommit fight di sini, Pak Pulung. Yap, dan K-Dot mencoba untuk memutar jalan tapi Saber kayaknya udah tahu. Cuma di bagian tengah Benedettanya ketinggalan, masih bisa kabur tapi Divine Judgment-nya dikeluarkan di saat yang tepat. Itu dia, Benedettanya pun langsung ditarik, langsung dihilangkan. Tyrant Revenge nggak kena, mereka gagal untuk mempertahankan satu auto turret yang ada di area mid. Hayabusa, Groknya mencoba untuk melindungi, ada Fire Missile dikeluarkan juga. Kemanakah Purple Buff ini akan berangkat ataupun pergi? Karena sekarang udah mulai ke-reset, momentum hilang, mereka mundur. What? Yes, bener banget. Kita di sini Bubum menggunakan flicker. Oh, tetapi triple sweep ke arah Selo, tetapi Selo masih cukup sustain di sini. Lasin Sanity dikeluarkan untuk memberikan extra damage, tapi tampaknya belum bisa men-take down satu orang pun. Tetapi mereka masih kuat di sini. Mereka masih mau lebih. Hayabusa dikejar oleh Benedetta, tetapi di sisi lain Export menjadi korban pertama. Jisa baru masuk, tetapi tampaknya Deadly Magic belum bisa mengenai siapa-siapa di sini. Kaja pun selamat dengan 1 HP di sini, Pak Pulung. Yap, itu dia war yang sudah terjadi Om Wawa. Kayaknya agak sedikit memaksakan tadi Wild Charge dari Grok ya Om ya. Yes, dan kalau kita lihat dari item build-nya kali Melvic Roll terlebih dahulu untuk Saber dan juga ada Brute Force yang bakal di-build setelahnya. Bisa jadi akan mengarah ke Endless Battle juga, dan untuk Hayabusa sendiri akan mengarah ke Endless Battle sebentar lagi. Sementara yang cukup mengerikan pasti item dari Selo di sini yang sudah berhasil untuk menyelesaikan War X bersama dengan Husklow dia dan Jisa. Masih kita nantikan seberapa besar impact dari Harley dia, dan akhirnya itu dia poin untuk Jisa. Yap, Deadly Magic-nya sakit banget Pak Pulung. Yoi, tapi Dash-nya tadi triple sweep-nya juga langsung disambung ke bagian depan. Hayabusanya again and again akan menjadi korban dan hilang sudah 3 kali. King K-Dot gak bisa berkutik, gak bisa ngapa-ngapain loh. 035 bukan statistik yang bagus bagi seorang jungler terutama di pihak Kings, tetapi kita bisa melihat di sini RBR sudah mulai menggunakan ruang gerak yang mereka punya untuk menghancur inner turret di bagian bottom lane di sini Pak Pulung. Yap, nih RBR bagus banget sih, dimana Hayabusa yang menjadi eksekutor. Ini pengalian isu aja sih, Harley-nya serius. Saber-nya yang jadi eksekutor dari tadi.
Hayabusa udah makanan dari Saber banget berkali-kali. Sementara itu untuk Xbox-nya salah masuk jalan kah dia? Cuma poker trick di arah yang berbeda, sakit banget kajanya langsung di burst. Cuma dari Harley-nya di saat dia balik dari Space Escape yang dia miliki langsung dijebak, langsung dibegal aja oleh lapu-lapu. Menghilang sudah Harley-nya. Sementara itu pertarungan masih terjadi di bagian tengah. Triple kill masih didapatkan. Ada aksi pengejaran juga. Sedikit lagi SP tersisa dan shutdown pun langsung didapatkan. Saber-nya menjadi korban. Kali ini dibalas oleh Kings. Yes, Benedetta menjadi satu-satunya member masih berdiri tampaknya di sini masih bertarung dengan Selo, tetapi di sini Kings Esports kembali mengambil momentum karena 4 member berhasil di take down dan mereka langsung ingin fokus objektif di First Lord kali ini, Pak Pulung. Yo, itu dia. Alex to final blow langsung dikeluarkan begitu aja. Pertempuran akan segera pecah kembali, tapi untuk Benedetta nya terlalu awal, terlalu berani untuk bisa memberikan gangguan di tengah. 1, 2, 3, 4, 5 player dari King Esports. Yes, cukup riskan sekali yang diambil dan dia harus membayar nyawanya di sini, Om Wawa. Apa yang terjadi dengan itemnya? Yes, sayang sekali sih tadi kalau kita lihat memang dive in, tapi let's check it out untuk item sini War Axe, Endless, dan bisa jadi Malefic Roar ataupun Blade of Despair untuk Hayabusa sebentar lagi, dan Antiquiras dibuild oleh Ruby. Dia akan sangat-sangat tanky sekali, dan memang ya dengan Antiquiras sih pemilihan yang cukup tepat mengingat ada 4 physical damage yang dimiliki oleh Red Bull Rebellion. Tetapi tunggu dulu, di sini Nut sudah membuka peperangan, tetapi Deadly Magic dan bahkan Kufranya berhasil men-shutdown, terlalu gegabah. Kita bisa melihat di sini Lord masih berdiri, tetapi dengan 4 member Kings cukup disiplin untuk memukul mundur tim mereka. Yap. Kehilangan 1 player dan mereka juga tadi udah berhasil mendapatkan beberapa dari target yang dimiliki oleh pemain RBR. Sementara itu untuk Choi-nya dari bagian bawah dia balik lagi. Hayabusa mencari ataupun menghilangkan 1 wave minion, harus dijaga bagian depannya agar memastikan tidak ada Saber di sana. Sementara itu pertempuran kembali mulai pecah untuk kali ini. Tyrant Revenge tadi berhasil untuk mendapatkan ruby-rubinya dihilangkan dengan sangat-sangat cepat sekali. Azoa memukul mundur ataupun membuat perimeter dengan 1 fire missile yang dia dapatkan. Batunya anget banget tuh, lama-lama dibakar jadi bacan tuh batu tuh. Pelan-pelan tapi pasti kini Red Bull Rebellion kembali mengambil momentum sedikit demi sedikit. Lance Insanity dikeluarkan di bagian mid lane, tetapi tampaknya damage yang diberikan masih kurang karena mereka pemain dari Kings masih berdiri. Bahkan Hayabusanya mengincar ke arah Swallow tapi masih belum connect. Kali ini kembali tempo permainan turun di sini, Pak Pulung. Balik lagi, santai lagi, pasif lagi. Ini emang harus ada beberapa orang di depan ya Om ya, agar Hayabusanya aman banget gitu loh. Betul, jadi kayak lu gak bakal bisa ngebiarin ya kayak Hayabusa untuk jalan sendirian, karena Kaido di sini kalau kita lihat dari segi point killnya dia nggak terlalu besar, cuman masih bisa diandalkan untuk teman-teman yang lain. Mereka masih punya Kaza dan mereka masih punya Selo dengan rubinya dia yang sudah berhasil untuk menyelesaikan item damage bersama dengan Newt tadi, yang Newt dengan Bravest Fighter-nya bisa berada di bagian tengah dan bisa menangani 5 pemain dari Red Bull Rebellion. Tuh. Ini mulai lagi nih sih. Coba lihat Saber-nya ada di mana tuh. Saber dan juga udah siap-siap ya, satu sosok lagi. Saber dan Harley udah bersiap berdua. Pak ini udah siap. Siapa yang bakal kita culik, siapa yang bakal kita pegang nih. Orang lewat sini digas langsung, serius. Digas udah pasti. Triple sweep, poker trick udah kelar, Pak. Setup kombinasinya yang mematikan terbukti dari awal, tetapi tampaknya di sini Xborg menjadi open visioner bagi teman-teman Red Bull mencari informasi, menggali informasi. Untuk kali ini mereka masih benar-benar slow pace, tidak mau terlalu gegabah, tidak mau melakukan pergerakan yang terlalu bagaimana ya, masih santai aja, masih mencari menunggu kesalahan dari musuh kayaknya di sini ya Om Wawa ya. Masih pelan-pelan saja situasinya. Betul. Apalagi mereka punya Saber juga. Dan ini dia masih belum di commit juga, mereka masih sangat santai di sini. Benar-benar tidak mau salah kalkulasi di sini Pak Pulung. Yang gue mau highlight di sini permainan dari itu Saber tadi seperti Pak Pulung bilang ya. Benar-benar setupnya bagus banget dan juga follow up dari Jisa atau Harley-nya sangat-sangat bagus dari tadi ya di sini Pak Pulung. Iya, mereka nggak apa-apa gitu less damage ke arah wave minion, cuman memang on point aja gitu loh, nungguin mereka mantengin di dalam satu bus satu dan juga bus lainnya. Ya siapa yang lewat aja dah, itu 2 orang kayak gitu kombonya berapa detik juga nggak ada gitu untuk ngilangin 1 orang. Yes, kita lihat sini pergerakan dari Kings. Tampaknya mereka mau ngincer Benedetta di sini. Nut menjadi pancingan, akankah terpancing dari seorang Choi? Tampaknya masih cukup sabar dari Choi, tidak mau terlalu gegabah lagi. Dan lagi kita melihat pergerakan dari kedua tim masih sangat pasif. Lord pun sudah hadir di Land of Dawn kali ini Pak Pulung.
Yap, Kufranya udah setup posisi, udah ketahuan, bahkan ada Saber juga di sana. Dia pergi ke arah yang berbeda lagi, mundur dulu ke bagian belakang, mencari setup posisi, fire missile terus dikeluarkan, mengguna untuk memberikan efek gangguan terhadap Lord, pancingan terhadap anak-anak Kings, tapi anak-anak King kayaknya udah, ini mereka nggak terlalu terpancing ya, karena ada beberapa posisi yang udah mereka ambil yang bisa melihat langsung bagaimana pergerakan dari Lord tersebut gitu. Benar-benar sabar, meskipun Lord sudah hadir, mereka juga tidak mau ada yang open fight, masih benar-benar nunggu musuh yang open, kayaknya bisa dibilang nunggu musuh yang terlalu gegabah atau bahkan melakukan kesalahan, jadi masih mencari informasi dari kedua tim di sini. Wow, sangat disiplin. Oke, itu dia. Nah, Lordnya ayo Gua sih- sini. Betul. Gue serem banget sih liat Azua kayak gini ya. Karena sekali aja dia di gas ya tiba-tiba itu Viraga Armor bisa pecah. Cuman memang dia pendek karena dia sudah punya immortality di sini. Iya, dan Yes. itu akan menjadi pancingan sangat-sangat indah gitu loh, karena informasinya pasti udah akan didapatkan gitu, berapa source skill yang udah dikeluarkan oleh pemain dari Kings. Ya udah, RBR tinggal ngebalikin aja lagi nih. Mereka pastinya untuk skillnya masing-masing nggak dalam keadaan cooldown gitu loh. Bener banget, yes. Semua spell up, semua ultimate masih up kali ini dari ke-10 member yang berada di Land of Dawn. Tyre Kufra sudah mulai membuka, mencari informasi lagi dan lagi, tetapi belum ada komitmen dari kedua tim di sini. Masih mencari-cari celah bisa dibilang untuk membuka fight. Yap, groknya mancing, alah nabrak tembok, bengkak tuh hidungnya. Sementara itu dari purple buff-nya juga masih ada, masih diganggu, diambil dulu. Tyrant Repass sudah langsung di-charge tapi belum dilempatin ke bagian depan. Permainan pancing-pancingan belum ada yang mania nih sejauh ini nih. Belum ada yang oh siap Pak Pulung, kita bisa melihat di sini. Tetapi Lordnya sudah setengah HP, tampaknya King sudah melakukan conceal untuk masuk, tetapi lagi dan lagi langsung dilepas oleh tim Red Bull Rebellion. Benar-benar tidak mau mengambil resiko, benar-benar tidak mau gambling di sini Om Wawa. Yes. Sabar aja, tarik ulur dulu karena mereka punya burst damage dua-duanya. Satu ada Hayabusa, yang kedua juga di sisi dari Red Bull Rebellion mereka punya Saber yang memang harus dimanfaatkan dulu untuk nge-pick off satu agar menjadi advantage untuk Red Bull sendiri. Ini mau sampai kapan ya mereka ya bakal bermain ini? Main sabar-sabaran sih Om sebenarnya yang berdua ini, tapi di bagian bawah Betul. kayaknya pertempuran udah mulai pecah. Oh. Langsung aja Quad Shadow nanti maju ke bagian depan, ada Phantom Curikan juga udah dikeluarkan, Terror Revenge-nya, Bouncing Ball-nya, Ruby-nya mundur ke bagian belakang. Ada Cyber juga yang udah memberikan poking-poking damage, tapi Amal Bandit-nya langsung menarik beberapa orang dari pemain RVR. Fire Missile bagian belakang terus saja memberikan poking damage yang sangat-sangat menyakitkan dan juga mengganggu sekali. Gue nggak tahu apakah ada Ice Queen One di dalam tubuh dari Expo, kalau sampai ada, itu Ada, efek ada. slow-nya bakal sangat mengganggu sekali nantinya. Udah ada Yes, Om ya, udah ada ya untuk Ice Queen. Ada, ya? dari tadi, udah dari tadi. Udah dari Dari tadi menit setelah ke- Immortal langsung Ice Queen kayak itu. Wah, Ayo mau pendetnya kembali dikeluarkan, ada Wild Charge juga. Xbox-nya langsung aja mundur tapi masih tetap ingin memberikan damage di bagian depan. Pertempuran kembali pecah. Fire missile-nya, Saber-nya berhasil diamankan, tapi kajanya pun kali ini harus menjadi korban. King Kedot maju ke bagian depan, Phantom Shuriken, Shadow Kill semuanya langsung dikeluarkan begitu aja. Basic attack juga diajar, tapi untuk Harley-nya pun harus meregang nyawa, nggak kuat lagi. Benedetta terkurung di tengah-tengah pemain dari Kings. Ada pergerakan juga di bagian belakang, lapu-lapunya menghilangkan satu wave minion. Untuk Xbox-nya masih bisa mundur. Sementara dari Chow, Electro Final Blow, dia masih ingin lebih. Dia nggak sadar ada beberapa player yang bersembunyi di dalam rerumputan. Masih bisa digocek. Ada Quad Shadow dan Choi-nya pun masih bisa selamat dan masih ingin lebih, masih ingin maju lagi tuh bos. Phantom Slash-nya ngedes lagi kah? Sabar, sabar mundur akhirnya mereka. 1 lawan 4, Choi berhasil dan bahkan berani sekali, tetapi dia pun tidak ter-take down di sini. Belum ada damage yang kuat cukup untuk men-take down seorang Benedetta. What happened di situ tadi Om Wawa? Siapa yang untung, siapa yang rugi di fight terakhir? Iya, seharusnya sih sama-sama untung dan rugi juga ya, karena untuk lore-nya sendiri masih cukup reset. Tetapi tunggu dulu. Tampaknya Shadow Kill berhasil men-take down seorang Benedetta di bagian atas di sini Pak Pulung. Kita bisa lihat di sini mereka sudah mulai open team fight, tetapi Kings mengetahui mereka berlima di sini, tampaknya mereka mau bergerak objektif ke arah Lord di sini. Yap, itu ada Emerald Pendant langsung digebuk, pedangnya udah gede banget, Power of Nature dikeluarkan, Xbox-nya kali ini terkurung, Immortal tadi udah pecah dan Sia udah nggak bisa selamat lagi. Lord di menit 19 udah nongol.
Lord ini udah full atribut, badannya udah kenceng banget, udah ikut gym, udah ikut banyak sekali pergerakan agar badannya sangat-sangat kuat. Tapi ternyata ada PP, masih sabar aja, belum terjadi pause, masih santai, ada P lagi, belum ada pergerakan dari semuanya. Tapi ternyata kali ini kita lihat aja Lordnya pun langsung berhasil diambil oleh King Esport, dan mega kill kali ini menjadi milik dari player Kings Esports. 2 member masih down dari teman-teman dari RBR Kings Esports, masih berdiri 5 member di sini Om Wawa. Wow. Ya, Nah, kalau gue lihat oke. tadi Sabernya masih ada di bawah ya tadi, yang nggak gerak sama sekali juga. Jadi ya let's wait and see dulu lah situasi apa yang sedang terjadi, karena untuk Red Bull sendiri mereka tidak terlalu bagus untuk segi kondisi laningnya, di mana Lordnya kali ini berada di tangan dari Kings sendiri juga. Dan kita lihat tadi Kings ketika melayani ataupun meladeni permainan sabar yang coba dimainkan oleh Red Bull Rebellion, mereka jauh lebih sabar tadi dan bahkan bisa memberikan pick off yang pertama ke arah dari Red Bull Rebellion, di mana ketika Benedetta dari Choi-nya tumbang, itu adalah kayak dari awal 5 melawan 4 di arah dari Lord yang dimainkan oleh Kings Esport tadi, God. Iya, openingnya sangat bagus ya dari teman-teman Kings tadi. Ada sedikit misplay mungkin dari sedikit Benedettanya, tetapi tampaknya technical pause dari RBR tadi. Kita juga lihat mereka udah spam P ya Pak Pulung. Mungkin agak sedikit apes mungkin ya dari teman-teman dari RBR. Iya, mungkin ada sedikit technical issue dari GH RPR kayaknya ya. Ya wes, kalau begitu ya kita sambil menunggu bagaimana nantinya masalah ataupun ada technical issue di bagian RBR itu udah bisa di-solve, udah bisa dibalikin lagi, nantinya pertandingan akan dilanjutkan lagi ini. Jadi seperti biasa, dan juga tradisi kita terlebih dahulu, tradisi kita dari dulu nih. Kalau buat teman-teman semua di luar sana yang emang pengen titip-titip salam nih ya, bisa langsung menuju Instagram dari Goni, apa namanya Instagramnya Goni? Albert Serafin kebetulan Pak Pulung. Albert Serafin. Aku ingat Albertnya doang, Serafinnya lupa ya. Lalu ada Om Wawa nih ya, dan juga ada Pak Pulung. Kalian bisa titip salam aja, ntar kalau emang apa kita baca ini, mumpung lagi post juga. Betul. Tapi kalau dari situasi mungkin Om Wawa, apa yang bisa Om Wawa baca nih dari situasi sekarang, mengetahui Lord sudah disecure dari teman-teman Kings? Gimana ya, ini pastinya akan menjadi uphill battle buat Red Bull Rebellion sekarang, karena mereka tadi butuh banget untuk bisa mendapatkan Lord, untuk bisa memberikan fight back lah di arah dari game pertama kita. Tapi ternyata masih bisa diamankan juga oleh Kings Esport. Jadi gue rasa di sini angin sangat berhembus kencang banget nih ya ke arah dari Kings Esport untuk bisa mendapatkan game yang pertama, karena ya dari Red Bull Rebellion mereka sangat butuh Saber untuk menjadi roda penggeraknya ataupun sebagai pelaku inisiasi. Dan ketika kita melihat Saber coba untuk melakukan triple sweep yang muncul pertama kali, ini adalah hero yang cukup keras, adalah Grok yang berjalan di bagian tengah dengan kondisi lagi power of nature. Jadi pastinya untuk dia lagi anti CC, jadi susah banget untuk bisa diangkat langsung bagi pemain Red Bull sendiri. Jadi memang timing is everything untuk Red Bull sekarang, karena memang setup dari Red Bull adalah adanya Harley bersama dengan Saber yang berada di satu semak-semak yang sama, dan sekali aja triple sweep connect dikombin dengan Deadly Magic bersama dengan Poker Trick, itu akan sangat menguntungkan sekali. Tapi sangat jarang kita melihat skenario tersebut berjalan untuk Red Bull terjadi ya, karena memang karena awal-awal ya masih sempat kita lihat ya combo tersebut, tapi pada akhirnya juga udah mulai kebaca sama Kings Esport, dan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Grok untuk ngebuka vision bagi mereka sendiri, Gon. Seperti itu, gila. Analisa yang sangat on point dan tajam dari Om Wawa seperti biasa. Om kita semua, tapi kalau dari Pak Pulung nih, Sabernya gila banget ya game kali ini. Parah, Sabernya emang udah jadi counter Hayabusa udah dari awal cuy. Udah mau gimana lagi, Hayabusa ini minimal Grok Grok buka map. Tapi balik lagi, Grok hanyalah seorang diri gitu loh. Kalau buka map bisa, itu untuk possibility pemain ataupun Sabernya ada di mana itu banyak banget gitu loh. Makanya nih Sabernya juga dari tadi positioningnya juga bagus. Dia datang, dia diem, sekalinya antara ada yang lewat, guys.
Gas langsung. Nah, sudah balik Bener kita ya. banget. Di mana Lord akan menjadi milik dari Kings tadi kalau tidak salah. Ki udah berhasil untuk mengamankan. Sementara ada Jisa dengan Harley-nya. Dia bergerak dulu ke bagian atas. Ada X24 Kufranya yang belum balik dengan 24 detik respon kembali. Ini dia Lord-nya udah berjalan di bagian tengah. Yes, bener banget. Lord sudah berjalan di bagian tengah kali ini. Holy Crystal sudah diamankan oleh Jisa. Akankah memberikan dampak? Kita lihat dulu. Lord sudah nge-charge ke arah tengah. Tampaknya di sini langsung dibuka saja oleh teman-teman dari Kings. Tetapi belum connect siapa-siapa. Bahkan tampaknya harus satu member di sini 40 yang harus ter-take down. Bahkan 1-2 tuker 1 di sini. Oke, itu dia. Fire Missile tadi dikeluarkan juga. Electrofunnel Blow juga untuk dikeluarkan kali ini. Menghilangkan satu wave minion di bagian tengah ataupun di depan base turret yang mereka miliki. Ada satu wave minion lagi datang di bagian atas. Ini bentar turretnya pecah. Quad Shadow ke bagian depan. Phantom Shuriken. Ada lapu-lapu juga. Groknya hanya melihat dari kejauhan karena darahnya udah gak full lagi. Dibalaskan dengan Tyrant Defense. Namun mendadak berapa baik. Kalau mendadak keluar begitu aja dikebut. Dipukul. Shadow kill. Damage-nya terbagi. Hayabusanya belum mampu untuk bisa menumbangkan ke arah satu orang pun dari RBS. Sementara untuk sekarang ternyata Benedetta akan menjadi korbannya. Ruby menghilang, double kill. Hayabusanya Quad Shadow lagi ke bagian belakang dan menunggu lagi momentum balikan di mana teman-temannya udah ada beberapa yang hilang. Ya udah dia harus sabar lagi, harus balik lagi. Wow, satu Lord push 3 Innovator langsung pecah di sini Om Wawa. Apa yang barusan terjadi? Mungkin langsung sekalian ngintip itemnya Om Wawa. Ya, kalau kita lihat memang Sabernya tadi langsung menyelesaikan Hunter Strike-nya ada di sana bersama dengan sebentar tahan dulu nih Gon. What? Yes, satu shadow kill agak sedikit misplay dari seorang Harley kembali harus terbayar nyawanya di sini dan K-Dot kembali menginvasi jungle. Purple buff sudah diamankan sekarang, orange buff-nya pun sudah diamankan oleh K-Dot dan kini Bubu akankah dia selamat dengan pressure-nya? Tentunya seorang Grok masih terlalu tebal untuk di take down di sini Pak Pulung. Yap, masih berlanjut lagi pertandingan walaupun harus gundul ya dari RBR ya. Harus mengadakan reboisasi tapi itu pun baru bisa nanti di game yang kedua gitu loh untuk ditanam kembali turret-turretnya. Hayabusanya maju lagi ke bagian depan. Quad Shadow, Phantom Shuriken, buset langsung hilang setengah darah itu ya. Seperempat itu tadi langsung hilang dari setengah dari Piraga Armor dan seperempat dari keseluruhan HP yang dia miliki gitu. Wah gila, berarti damage-nya sudah luar biasa. Tetapi kita lihat di sini kembali permainan kembali cukup pasif bisa dibilang karena objektif masih belum ada yang jelas bisa diambil ya dari kedua tim. Mungkin masih setup anti fight kembali mencari kesalahan dari masing-masing tim di sini Pak Pulung. Yap, itu dia Tyrant Revenge lompat ke kanan, masuk ke dalam rumput lagi, nggak ada siapa-siapa di bawah, ngebakar-bakar dulu Rubinya dan juga Grok ada di bagian depan ataupun di bagian dari pit dari Purple buff. Kaja dan juga lapu-lapu udah mulai masuk, udah mulai menghujam di bagian bawah. Hayabusanya santai baik itu ngapain tuh ngopi di situ atau persami perkemahan Sabtu Minggu kali dari sana nggak mulai bergerak untuk sekarang. Persami. Iya, benar banget. Kita mengetahui Lord sudah akan spawn dalam waktu 20 detik di sini mau kira-kira apa yang akan terjadi kah Om Wawa kira-kira mungkin. Lagi loading dia. Oke. Tapi kalau bicara soal apa yang bakal terjadi sih ya, gue rasa dari Kings mereka kalau bisa nge-zone out dari Red Bull mereka akan bisa mendapatkan Lord ini dengan cukup mudah sekali. Mengingat memang mereka lagi menang dari segi inhibitor turret, jadi tinggal ngedorong dulu satu kali wave, setelah itu langsung ngepok ke arah Lordnya untuk bisa mengamankan Lord dan bahkan untuk mengambil game yang pertama. Jadi cukup berat pastinya untuk Red Bull mengingat ya dari mereka juga. Mereka coba untuk melakukan split push, mereka coba untuk ngedorong, tapi ketika terlihat nanti di minimap ada Benedetta yang berada di bottom lane, itu langsung di start nanti Lordnya dan itu dia langsung di start sekarang Lordnya. Yes. Yep. Informasi itu yang sangat penting ya berarti Pak Pulung ya. Oke, nah sekarang wild charge-nya dikeluarkan demi untuk Kufra seorang diri. Immortalnya udah pecah, sementara itu dipakai lah untuk Immortalnya langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi dari tadi kita lihat pertempurannya kembali pecah lagi. Piraga Armornya masih sempat untuk mengeluarkan Last Insanity. Ada Saber yang masih mencari siapa yang akan diangkat sekarang karena beberapa pemain yang dimiliki oleh King sudah memiliki Immortal. Di saat dia maju dan juga mengangkat dengan triple swap-nya, itu akan menjadi pedang permata dua untuk dirinya sendiri. Entah itu bisa di take down atau dirinya yang harus hilang di dalam pertempuran. Oke, kita coba di sini Benedetta sudah mulai berani Final Blow ke arah belakang, tetapi tampaknya dia pun masih bisa selamatkan dengan Immortalnya. Yes, masih bisa, backup-nya masih ada. Kita bisa melihat di sini ke stun Hold Act 2-4-nya, tetapi belum ada follow up damage. Kedua tim kembali mundur di sini. Yap.
Kembali santai lagi. Lordnya belum dicolek, Lordnya masih disantaikan begitu aja, Lordnya masih didiemin aja. Azoa maju terus, pantang mundur, breaker fighter dikeluarkan agar bisa kabur di area tersebut karena ada dua pemain yang dimiliki oleh RBR yang udah mulai menginisiat masuk ke dalam area pertahanan Kings Esports. Yes, benar banget, kedua tim masih mencari-cari celah. Tampaknya di sini di judgment ke arah Saber sangat mematikan. Immortal pun harus pecah, tetapi tampaknya backupan masih ada triple sweep ke arah sana. Tetapi Sabernya harus menukar nyawanya, 1 tukar 2, 0 tukar 2 bahkan di sini. 5 pemain dari Kings masih berdiri kuat, tetapi tampaknya Grid menjadi korban pertama dari Kings. Mereka masih mau lebih di sini, masih sangat sakit. Exportnya pun harus ter-take down di sini dan tampaknya Immortal pun pecah di mana-mana dan double kill berhasil diamankan. Newt tampaknya X24 tidak bisa berbuat banyak di sini. Hayabusa masih sangat kuat dan saya yakin dia harus base-nya ter-take down kebuka di sini. udah di bawah. Base-nya udah kebuka, itu dikejar karena dia nggak bisa recall aja sementara di bawah. Benar juga. Iya, Humba Bahe keluar lagi untuk kali ini dan Humba Bahe ada wild charge juga masuk ke dalam base dari RBR. Groknya mengganggu di bagian atas, rekan-rekan